baik, pada demonstrasi kontekstual ini, kita akan membahas mengenai diferensiasi. Apa sih pengertian pembelajaran diferensiasi? Menurut Tomlinson, pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya masing-masing sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Poin yang pertama, yaitu minat peserta didik. Peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda. Di antaranya, terdapat peserta didik yang memiliki kesukaan dalam bidang pembelajaran kesenian. Terdapat juga peserta didik yang memiliki kesukaan dalam bidang angka, dan juga terdapat peserta didik yang memiliki kesukaan dalam bidang keagamaan. Poin kedua yaitu gaya belajar peserta didik. Peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Terdapat peserta didik yang memiliki gaya belajar dan lebih suka belajar menggunakan suara atau audio. Terdapat juga peserta didik yang lebih suka belajar menggunakan gambar. Dan terdapat juga peserta didik yang lebih suka belajar menggunakan praktik secara langsung. Dalam hal ini, guru harus mampu menggali potensi sesuai gaya belajar peserta didik. Poin ketiga, kesiapan belajar. Kesiapan belajar bervariasi pada setiap siswa dan pada area materinya. Kesiapan belajar siswa dipengaruhi oleh pengetahuan dasar yang sudah dikuasai, pengalaman yang sudah didapatkan, pembelajaran atau hasil belajar sebelumnya. Poin keempat, latar belakang peserta didik. Latar belakang peserta didik merupakan faktor utama yang harus dipahami oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Pemahaman ini membantu seorang guru dalam merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Karakter adalah ciri khas kepribadian seseorang yang berbeda-beda, dapat berupa sikap, tindakan, dan perilaku. Menurut Tsunami tahun 2016, karakter merupakan nilai dasar yang membentuk pribadi seseorang. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh lingkungan yang berbeda-beda dalam situasi yang nyata. Nah, pada teori pendukung pembelajaran diferensi, yang pertama ada teori sistem ekologi. Uri Brownbaner merupakan ahli yang mengembangkan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangannya individu dalam interaksi dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Yang pertama ada mikrosistem, yang kedua mesosistem, ketiga ekosistem, yang keempat makrosistem, dan yang terakhir adalah kronosistem. Multiple intelligence atau biasa disebut dengan kecerdasan majemuk yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993. Beliau mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan produk yang beragam dalam kehidupan nyata. Untuk teori pendukung yang ketiga yaitu teori ZPD atau Zone of Proximal Development. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah tingkat zona di mana perkembangan anak secara aktual dan perkembangan anak secara intelektual. Untuk perkembangan anak secara aktual sendiri yaitu tingkat perkembangan anak yang dimana anak tersebut mampu menyelesaikan tugas secara mandiri atau individu. Sedangkan untuk perkembangan zona intelektual yaitu tingkat perkembangan di mana anak tersebut mampu menyelesaikan tugas tersebut tetapi berbantuan dengan orang dewasa atau orang tua. Poin 4, learning modalities. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar, yang kerap disalah interpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau Visual, Auditory, dan Kinesthetic.